Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faizal, NPM 2017-21009, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, NPM 2017-2100084. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek kami yang berjudul Proyek Sistem Informasi Persediaan Alat Tulis Kantor. Dan langsung saja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya kami persilakan. PT Faizal Group adalah perusahaan yang dibentuk pada 26 April 2015. Visi kami adalah menjadi mitra monetisasi yang paling dapat diandalkan dalam industri online. Dalam perkembangannya, berbagai inisiatif bisnis telah dilakukan, seperti penyediaan jasa periklanan pada Flatroom. Masalah yang dihadapi oleh bagian General Affair dalam persediaan alat tulis kantor untuk karyawan masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem ini, banyak permasalahan yang terjadi, terutama pada histori transaksi yang masih manual, tidak akuratnya persediaan barang, keterlambatan dalam pembuatan laporan. Latar belakang proyek. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menentukan sebuah sistem, yaitu tentang penyajian informasi. Sistem persediaan alat tulis kantor, di mana informasi tentang sistem persediaan dapat diakses secara langsung dan pada saat waktu dibutuhkan. Bagian General Affair yang menyediakan fasilitas sistem persediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem ini, akan sangat membantu pihak perusahaan, dalam hal ini pihak PT Faizal Group, untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Maka hal ini yang mendasari penulis membuat sebuah proyek pada PT Faizal Group dengan judul Pengelolaan Proyek Sistem Informasi Persediaan Alat Tulis Kantor pada PT Faizal Group. Berikut ini tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membangun aplikasi sistem berbasis web yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan persediaan alat tulis kantor yang masih dilakukan dengan cara manual. Dengan demikian, akan memberikan kemudahan serta keuntungan, baik bagi PT Faizal Group maupun untuk bagian General Affair yang menyediakan fasilitas sistem persediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan. Adapun manfaat proyek dari sisi PT Faizal Group, yaitu lebih mudah melihat data persediaan alat tulis kantor secara keseluruhan, lebih mudah untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap riwayat persediaan alat tulis kantor. Dari sisi General Affair, yaitu meningkatkan efisiensi di dalam proses kerja dan menyediakan informasi yang diperlukan. Berikut ini ruang lingkup proyek. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan dalam penyusunan laporan manajemen proyek ini, maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan, yaitu tentang sistem informasi persediaan alat tulis kantor dengan menggunakan metode waterfall pada PT Faizal Group yang terdiri dari proses data barang, data vendor, data divisi, data user, data transaksi barang masuk, data transaksi barang keluar, data purchase order, data stok, data transaksi permintaan ATK, sampai dihasilkan informasi atau hasil proses-proses tersebut berupa laporan data jumlah barang masuk, laporan data jumlah barang keluar, laporan pemesanan pembelian, laporan stok barang dan permintaan ATK dalam periode tertentu sehingga penyajian inventari menjadi akurat. Berikut ini jadwal proyek dan per CPM. Adapun deskripsi tugas, pekerjaan, durasi dan mulai sampai dengan selesai. Yang pertama itu analisa dan pengambilan data. 1.1 Survei ke lapangan dalam jangka waktu 3 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020. 1.2 yaitu wawancara dalam jangka waktu 5 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020. 1.3 itu pengumpulan berkas dalam waktu 5 hari dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020. Yang kedua itu perancangan dan desain sistem. 2.1 Pembuatan desain database dalam jangka waktu 4 hari dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020. 2.2 itu pembuatan perancangan sistem dalam jangka waktu 3 hari dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020.
Yang ketiga itu pembuatan aplikasi. 3.1 itu aplikasi pendataan ATK dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Berikut ini adalah rencana anggaran belanja atau RAB proyek. Gugus tugas proyek, jam tenaga kerja, tarif tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, biaya kerja, lain-lain, dan total. Yang pertama itu manajer proyek. Jam tenaga kerjanya jam 8 sampai jam 17, tarif tenaga kerjanya itu 30 juta, jumlah tenaga kerjanya itu 1 orang, biaya tenaga kerjanya itu 30 juta, dan totalnya itu 30 juta. Yang kedua itu bendahara proyek, dari jam 8 sampai jam 17, tarif tenaga kerjanya itu 15 juta, biaya jumlah tenaga kerjanya itu 1 orang, biaya tenaga kerjanya 15 juta, dan totalnya 15 juta. Selanjutnya yaitu sekretaris proyek, dari jam 8 sampai jam 17, tarif tenaga kerjanya 15 juta, jumlah tenaga kerjanya 1 orang, dan biaya tenaga kerjanya 15 juta, dan totalnya 15 juta. Selanjutnya itu divisi analisis, dari jam 8 sampai jam 17, biaya tenaga kerjanya 5 juta, dan jumlah tenaga kerjanya 2 orang, biaya tenaga kerjanya 10 juta, dan totalnya adalah 10 juta. Selanjutnya itu divisi desain, dari jam 8 sampai jam 17, tarif tenaga kerjanya itu 5 juta, jumlah tenaga kerjanya itu 2 orang, dan biaya tenaga kerjanya 10 juta, dan total seluruhnya itu 10 juta. Selanjutnya divisi programmer, dari jam 8 sampai jam 17, itu tarif tenaga kerjanya 5 juta, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, dan biaya tenaga kerjanya 10 juta, dan total seluruhnya itu 10 juta. Divisi pengujian, dari jam 8 sampai jam 17, tarif tenaga kerjanya 5 juta, jumlah tenaga kerjanya 2 orang, dan biaya tenaga kerjanya 10 juta, dan total seluruhnya 10 juta. Dan dari perencanaan total seluruhnya, rencana anggaran belanja proyek sebesar 100 juta. Use case diagram proyek. Menurut Sukanto dan Salahuddin, use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Next. Selanjutnya adalah use case diagram proyek. Nah, ini adalah use case diagram halaman karyawan. Nah, di sini karyawan akan melakukan login. Terus sistem akan menampilkan halaman karyawan yang terdiri dari permintaan ATK. Next. Selanjutnya adalah use case diagram membuat permintaan ATK. Pertama, karyawan akan mencari kode barang. Terus sistem akan menampilkan data barang. Nah, terus user akan menambahkan add item. Terus sistem akan menambahkan barang ke list. Sini list permintaan. Terus klik simpan. Terus sistem akan menyimpan permintaan ATK. Next. Selanjutnya adalah use case diagram halaman SGA atau Sales General and Administration. Nah, di sini Sales General dan Molecular Login, yang dimana aktivitas di dalamnya adalah untuk mengelola data user, mengelola data vendor, mengelola data barang, divisi, mengelola data stok, mengelola data purchase order, mengelola data masuk, barang keluar, dan lainnya. Next, use case diagram mengelola data user. Di sini SGA akan menge-add data user yang baru, terus terus SGA akan membuat kesimpan, maka data user ini akan masuk ke list user dan bisa diedit, terus dihapus dan dicari. Lanjut, next. User diagram mengelola data divisi. Sebenarnya sama seperti yang user tadi. Lanjut, next. Use case diagram mengelola data vendor juga sama. Use case diagram mengelola data barang juga sama. SGA akan meng-add barang, terus simpan, selesai. Use case diagram mengelola data stok sama seperti tadi.
Terus use case diagram mengolah data PO juga sama. Terus use case diagram mengolah data barang masuk juga sama. SQL akan menge-add data barang masuk, terus di inputnya, terus disimpan, terus selesai. Apabila mau diedit juga bisa. Terus next, use case diagram mengelola data barang keluar. Inilah tampilannya use case kami. Next, use case diagram laporan. Mengelola data laporan. Jadi sales generation and administrasi akan melihat data laporan, terus staff akan klik tombol cetak, bisa, terus sistem akan menampilkan data laporan, terus sistem akan mencetak atau mengekspor laporan, sistem akan menutup laporan. Next, nah ini adalah use case di halaman operational heart. Jadi operational heart ini adalah kepala kalau bisa dibilang di sebuah perusahaan itu. Di sini akan OH akan melakukan login, terus sistem akan menampilkan tampilan melihat data laporan. Nah, ini adalah use case diagram melihat data laporan, sama seperti tadi. Selanjutnya kita lanjut di diagram activity project. Nah, di sini ada pengertiannya. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing air berawal atau decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Oke, next. Ini adalah diagram activity kami, halaman karyawan. Nah, karyawan akan melakukan login di sini. Terus apabila login gagal atau password salah, login akan tetap menampilkan di form login. Tapi apabila passwordnya benar, loginnya benar, maka sistem akan menampilkan membuat permintaan ATK. Form permintaan ATK selesai. Next. Nah, di sini adalah halaman membuat permintaan diagram activity project. Sama seperti tadi, pilih ID barang, terus tampil apabila ID-nya benar tidak ditemukan maka tidak akan kembali pada pilih ID barang, tapi apabila benar sistem akan menampilkan barang, terus klik tambah barang, masuk ke list permintaan barang, terus selesai akan ada tampil ID transaksinya, terus simpan data barang permintaan. Nah, seperti pun next. Nah, selanjutnya adalah halaman sales general and administrasi. Nah, ini adalah diagram activity project-nya. Next, diagram activity project mengelola data user, sama seperti tadi. Pilih menu user, terus add input data user, terus simpan data user. Kalau mau edit juga bisa, pilih menu user, terus update data user, terus simpan, hapus seperti itu sama. Terus selanjutnya adalah diagram activity project mengelola data divisi, sama seperti tadi. Input data divisi, terus simpan, edit, simpan. Oke, next. Ini adalah activity project mengelola data vendor, sama. Ini juga sama, mengelola data barang, mengelola data stok, semuanya sama seperti tadi penjelasannya. Terus mengelola data purchase order juga sama. Terus mengelola data barang masuk sama, mengelola data barang keluar juga sama. Nah, ini adalah diagram activity project mengelola data laporan. Nah, data laporan mengelola berarti SGA. SGA akan pilih data laporan permintaan, laporan purchase order, laporan stok, laporan barang masuk, laporan semuanya ada laporan. Terus itu akan diekspor atau dikirim laporannya. Nah, di sini adalah halaman operation heart. Halaman operation heart ada login, terus apabila loginnya benar, sistem akan menampilkan lihat laporan. Tapi kalau salah akan kembali lagi ke halaman login. Terus begitu pun lanjut next, laporan barang masuk, terus laporan keluar, laporan APU, laporan stok, selesai. Oke, selanjutnya rancangan info proyek. Rancangan info proyek akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilakan. Berikut ini rancangan input proyek. Di sini ada form login dan form input barang. Dan di sini ada rancangan output proyek,
yaitu data pengambilan barang. Rencana pengujian perangkat lunak pengelolaan data persediaan alat tulis kantor ini menggunakan metode pengujian black box dengan rencana pengujian yang akan dilakukan diantaranya pengujian login ke sistem, input data, proses data, serta output dari data dari sistem. Berikut ini rencana pengujian, kelas pengujian, tingkat pengujian, jenis pengujian. Di sini ada form login. Pengujiannya itu login admin, login UPT, login submit. Tingkat pengujiannya itu semuanya integrasi dan jenis pengujiannya itu semuanya black box. Input data, penambahan data barang, penambahan data pegawai, penambahan data supplier itu tingkat pengujian dan semuanya itu integrasi. Jenis pengujiannya itu semuanya black box. Berikut ini rencana pengujian proses, penambahan data user, integrasi dan black box. Input data pembelian, input data pengambilan, input data pemesanan, cetak dan stok barang, cetak data pembelian, cetak data pengambilan, cetak data pemesanan, pembuatan push order. Outputnya stok barang, laporan stok barang, laporan data pembelian, laporan data pengembalian, laporan data pemesanan, push order, integrasi black box semuanya. Kasus dan hasil pengujian data input bisa dilihat di slide ini. Dan selanjutnya ini ada data masukan. Dan ini itu kasus data hasil pengujian data outputnya, bisa dilihat di slide ini. Dan ini yang terakhir, cetak laporan stok barang. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan pengujian black box tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak sistem informasi pengelolaan data persediaan alat tulis kantor memberikan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai perancangan sistem informasi persediaan alat tulis kantor yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual, di mana masih terdapat kekurangan dalam hal pemrosesan dan penyimpanan data yang kurang efektif dan efisien. Selain itu, sistem manual juga memerlukan waktu yang lama pada saat dicatat, diproses, dan dibutuhkan kembali dan memungkinkan jika tidak maksimal proses transaksi yang terjadi. Pengolahan data secara komputerisasi dapat membuat data menjadi lebih akurat dan dapat meminimalisir kesalahan pada faktor human error. Pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu. Dengan adanya penulisan laporan ini, maka penulis menyimpulkan adanya keuntungan-keuntungan dari perancangan sistem informasi persediaan alat tulis kantor, antara lain: 1. Perancangan sistem informasi persediaan alat tulis kantor ini dapat segera diterapkan dalam perusahaan, karena penggunaan program ini dapat menjadi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam mengelola persediaan alat tulis kantor sehingga kinerja kerja menjadi efektif dan efisien. 2. Adanya proses komputerisasi memberikan suatu keuntungan yang sangat mendasar lebih proses bagi perusahaan, yaitu berupa peningkatan kualitas informasi. Yang ketiga, itu suatu program yang baik adalah program aplikasi yang mampu memenuhi segala kebutuhan dari pengguna serta dapat menampung data dalam jumlah besar. Kerja keras itu bagian dari ikhtiar, kemudian bertawakal akan hasil akhirnya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.